Halo Pak, untuk di subscribe channel MF Channel ya. Thank you. Oke semuanya, oke apa kabar semuanya di video kali ini ya? Di sini gue akan menjelaskan tentang ini gue mau mereaksi nih salah satu band yang sebenarnya dibilang apa ya? Dibilang kocak pun enggak, tetapi setengah humor iya gitu ya. Gue nih di beberapa hari yang lalu gue menyaksikan salah satu lagu yang unik banget, seunik-uniknya bahkan. Jadi ini dari satu band ya, namanya band Om Om. Namanya udah Om Om, berarti personilnya Om Om semua gitu ya. Eh, gue sih nggak kebayang ini ketika pertama kali gue denger band ini ya. Ini mau seperti apa ini band? Ya, gue bilang paling-paling juga ini band ya seperti band proyekan lainnya lah gitu ya, yang mungkin cuma beberapa kali adanya gitu. Tapi ya mungkin atau main-main tahu gimana sih sebetulnya ya. Have fun aja seperti Yuke Dewa kan ada band set gitu ya. Lalu ada beberapa lainnya dan juga Ahmad Dhani Electric Band ya, dan bahkan kadang-kadang Ahmad Band juga ada lagi gitu ya. Jadi ya mungkin ada akalan band-band seperti itu. Ya, tapi ternyata memang ketika gue nyaksiin lagunya, wah ini unik juga nih lagu gitu ya. Jadi ini adalah lagu dari band Om Om ya. Band Om Om ini adalah proyekan dari beberapa personil yang sebenarnya tapi kiprah mereka itu udah luar biasa banget di Biatika Musik Indonesia, yang sesungguhnya pasti kalian kenal itu Ferdi Elemen ya. Ferdi Elemen dan ini Eja Yayang ya. Eja Yayang itu personilnya Dot dulu yang selalu ada di sinetron tukang ojek pengkolan yang kalian ingat itu. Uh, Lalu kemudian personilnya itu yang lainnya itu ada Reynold Avandi. Reynold Avandi ini dia ini salah satu mantan personil Slank dulu ya. Lalu kemudian ada Acoy dan Ricky. Nah, Acoy dan Ricky ini terutama Ricky ya. Ricky itu sekarang itu additional bassnya di Elemen, tapi dia yang tetapnya itu adalah basis di Rocker Kasarung. Rocker Kasarung itu juga proyekannya Ferdi, salah satu bandnya punya Ferdi ya. Jadi, tapi Elemen yang utama dan Rocker Kasarung itu yang side jobnya. Nah, Ricky itu ada dari Rocker Kasarung. Nah, ini yang unik ini Acoy. Acoy ini ketika dulu Elemen itu dia masih ditinggal Adit ya, gitaris itu dulu Acoy itu sering mengisi lead gitarnya gitu ya. Sering mengisi lead gitarnya. Nah, jadi Acoy ini juga dia personil Rocker Kasarung dan juga sering sama Elemen. Nah, Elemen pada waktu itu Elemen personilnya masih berempat. Ya, waktu itu berempat ya. Ketika gue nyaksiin lagu mereka itu yang judulnya Kisah Kasih Om Om, waduh, kaget juga ya gitu. Kaget juga artinya ini lagu mereka untuk sekelas band proyekan itu sorry itu saya setara dengan band utama gitu ya. Jadi artinya mereka itu nggak main-main ketika untuk merumuskan band ini terutama dari musikalitasnya. Artinya mereka serius dalam musikalitasnya. Kasih Om Om ini ceritanya tentang seorang pria yang ya sudah usianya 60 tahun ke atas lah mungkin ya. Atau ya katakan udah tua lah, udah tuir. Udah tuir dijatuh cinta pada ke seorang anak SMA kalau dari video klipnya. Nah, ternyata bapaknya anak itu jauh lebih muda juga daripada si om-om ini gitu. Jadi ya bingung juga nih mau nyebut apa, mau nyebut bapak atau adiknya gitu. Malahan di sini disebutinnya jarak antara si cowok itu sama ceweknya itu 32 tahun. Gila gitu. Ya meskipun ini ya, sekarang ini lagi viral-viralnya ya beberapa pasangan yang harusnya jadi bapaknya jadi suaminya, bahkan ada yang harusnya jadi kakeknya jadi suaminya juga. Ya kayaknya mungkin Ferdi terinspirasi dari itu ya. Nah, ya, tapi secara musikalitas itu gue bilang ini musik yang bagus ya. Artinya musik yang berkualitas, nggak hanya musik asal-asalan. Kalau gue mau bertindak sebagai kritikus musik ya. Jadi banyak yang band proyekan itu seolah-olah ini buat proyekan. Ini sebenarnya niat atau enggak sih gitu ya bikin proyekan ini gitu. Atau ini apa-apaan sih ada yang kayak gini juga. Nanti balik-balik lagi ke band utama paling-paling kan gitu. Tapi ini gue bilang
wah ini unik juga nih lagu gitu ya, katakanlah bisa dinikmatin sih gitu ya. Dan nggak lebay gue bilang kalau misalkan ini semenjak, nah gue ini selalu apa ya, selalu skeptis terhadap band proyekan jujur aja. Dan satu-satunya band proyekan uh, yang apa yang gue itu segan sama band proyekan itu adalah The Dance Company gitu. Yang luar biasa lah ciptaan mereka, sampai sekarang pun mereka masih ada gitu kan. Jadi band The Dance Company ini solid gitu sampai sekarang. Nah tapi ternyata ketika gue melihat band Om Om ini nggak se-om-om pemikirannya, tapi justru memperlihatkan matangnya mereka sebagai om-om gitu ya. Nah, matangnya mereka sebagai om-om itu seperti apa? Dan gue jujur menikmati ya. Dan ini band project yang terbaik setelah The Dance Company, gue bilang. Ketika gue pertama kali mendengar lagu mereka, ya gue bahkan komen di Instagramnya Ferdi, Mas Ferdi itu ya. Ini gue bilang, ini aransemennya romantis, tapi liriknya itu malah setengah humor, gue bilang. Dan dikasih reaksi lah sama beliau. Karena memang gue kasih komentar itu sejujur-jujurnya ya. Gue itu apa adanya gitu ya. Dan yang agak ada kocaknya juga ini, lirik lagunya itu ingin pergi ke kafe badan sudah capek, pengen pergi ke disko badan sudah loyo. Ya, lirik gak kurang humor gimana sih gitu ini ya. Mereka tuh pengen ada sensasi lain loh gitu ya ketika menikmati sebuah musik, dan bisa dinikmati juga sama pengikut-pengikutnya. Dan untuk menikmat musik musik yang terdiri dari beberapa karakter ya musik ini kalau untuk have fun kalian, untuk misalkan untuk ngilangin mood ini cocok banget sih gitu ya. Jadi memang musiknya itu unik banget, seunik-uniknya. Dan terutama dari liriknya ya, kok wah gue bilang wah bisa ya ini dipaduin gitu ya, dipaduin antara musik yang emang benar-benar itu musik gitu, tapi dengan lirik yang ini enggak banget nih gitu ya, tapi justru bagus disatuin, dikolaborasiin gitu ya. Itu bagus bagus dan memang bisa dinikmatin. Dan iya sayang banget kalau kalian enggak nggak dengerin dah lagunya gitu ya. Melalui video ini juga gue bilang, setelah melihat musik mereka ya, gue bilang dengan single pertamanya itu gue bilang good job deh gitu. Good job. Semoga memang band Om Om ini bisa ngasih warna baru deh dari bagi promosikan di Indonesia, dan semoga memang solid ya bagi sebagaimana Dance Company. Gue tuh benar-benar ketika melihat band proyekan itu, kiblat gue tuh ngeliatnya ada Dance Company gitu, dari mereka yang terdiri dari semuanya vokalis yang sangat unik. Mereka solid sampai sekarang. Band Om Om ini bisa dibilang ini diambil musiknya dari musik pop tahun 80-an. Memang ini kerasa banget 80s-nya. Kalau gue bilang ini 80s-nya itu bisa dinikmati di zaman modern. Gitu. Karena gue memang termasuk salah satu penyuka 80s juga ya. Gue masih ngedengerin kayak Kus Plus, The Lloyd, The Mercies gitu. Dan juga band-band jadul lainnya. Tapi ya karena memang kalau gue bilang sih 80s itu, kalau gue 80s itu mereka itu benar-benar murni seorang seniman ya, seorang seniman. Jadi bukan mendahulukan uang, tetapi mereka mengutamakan karya mereka bisa dinikmatin dulu. Makanya eh, panjang banget usianya. Bahkan nggak banyak juga dari milenial juga yang doyan sama lagu-lagu 80s. Bahkan band-band tahun 90-an sekarang pada muncul lagi, yang cuman yang sekarang gue nggak tahu deh gitu kan ya. Bahkan jujur musik-musik sekarang itu meskipun memang asik, memang pada enak-enak, tapi ini sekarang didominasi oleh solois ya sampai sekarang. Jadi memang musik Indonesia sekarang bukan, sebenarnya gue bilang sih bukan sebuah kemunduran ya kalau kita menyukai suatu hal. Nggak ada yang disebut kemunduran, nggak ada yang disebut kemajuan. Jadi musik Indonesia itu sekarang memang sedang nggak ada regena, bukan nggak ada, sedikit regenerasinya dari tahun 90-an kalau gue mengkritik ya. Meskipun nggak mudah, yang nggak mudah. Gue juga bisa disebut, gue juga bisa nyanyi, tetapi gue nggak bisa disebut sebagai seorang penyanyi karena belum ada yang ngorbitin. Untuk band Om Om ya, semoga karyanya akan terus menerus seperti ini. Dan gue bilang harusnya dengan karya seperti ini band Om Om ini nggak sekedar side job ya, tetapi bakal terus menerus bisa menghiasi permusikan di Indonesia. Karena memang ini
kalau dari segi musiknya ini bukan musik main-main, bukan musik asal-asalan seperti yang gue bilang tadi. Tetapi di sini ada sensasi lain lah gitu ketika ketika kita menikmati musik di musik Indonesia. Gua nggak duga sama sekali malahan. Gua nggak expect dari band Om Om ini. Jujurnya, jujur. Honestly ya. Jujurnya gitu Mas Ferdi. Sorry. Oke. Ya, tapi karena melihat karyanya, waduh, belum malahan gue sampai izin, Mas. Izin ya saya mereaksi gitu kan. Sampai sampai seperti itu karena gue saking tertariknya nih sama band Om Om ini. Eh, iya, jadi rasa band baru tapi lama sih jatuhnya gitu ya. Band baru rasa lama ya. Jadi tapi bisa dinikmatin di zaman modern katakanlah kayak gitu. Meskipun ini 80s. Terakhir gue sampaikan ya terus pertahankan ya eksistensinya dari band Om Om ini. Apalagi memang ini formasinya itu unik ya. Jadi vokalisnya itu sebenarnya berdua. Kalau gue lihat dari itu. Ferdi sama Eja Yayang. Karena memang Eja Yayang ini dari dulu kan semenjak dari Dot itu memang dia ya ya drummer, ya vokalis gitu. Nah, ini uniknya Ferdi ini juga di sini megang keyboard ya. Megang keyboard dan juga vokalis juga. Ya, suara Ferdi is Ferdi ya. Tapi cuman kalau saran gue sih memang harus ada vokalis lainnya juga karena memang Ferdi itu udah identik sama elemen ya. Jadi kalau misalkan Ferdi hanya satu orang yang nyanyi di band Om Om ini, khawatirnya samar-samar nih bakal ada ini elemen atau band Om Om ya. Meskipun memang dari segi musik ya kita bisa ngebedain mana elemen mana band Om Om. Tapi kan untuk yang ya sorry itu sih untuk kurang tahu musik ya. Samar-samar gitu, samar-samar. Ini sebenarnya bisa meraba-raba ini elemen atau band Om Om ya. Jadi memang saran gue harus ada memang yang nemenin Ferdi untuk menjadi vokalisnya di band Om Om ini. Ya di elemen banyak lagu-lagu yang memang dinyanyiin sama Ferdi sendiri gitu terlebih. Jadi memang suara Ferdi itu udah identik sama elemen. Kondisi serupa ini gue sering terjadi waktu di Dewa 19 lagi-lagi ya. Jadi banyak yang bilang Munajat Cinta itu lagunya Dewa karena nyanyi Ahmad Dhani. Karena Ahmad Dhani juga sering nyanyi sendiri di lagu-lagu Dewa 19. Gue bilang itu bukan Dewa 19, itu The Rock sebelum menjadi Triad gitu. The Rock pertama banget. Banyak yang bilang juga Hadapi Dengan Senyuman itu lagunya Ahmad Dhani. Bukan, itu Dewa 19 justru gitu. Nah, banyak yang juga bilang juga lagunya yang Aku Mau itu Dewa 19, bukan itu Once yang solo gitu. Itu Once pada waktu jadi solo. Dan lain sebagainya macamnya. Jadi memang khawatirnya kalau misalkan nanti Verdi-nya itu sendiri, ini orang-orang bakal samar-samar ini mana elemen, mana band om-om ya gitu. Dan dari segi musikalitas meskipun berbeda, banyak gue bilang banyak mirip-miripnya sih ini. Banyak mirip-mirip sama elemen ya, karena nggak asing juga. Karena menurut salah satu interviewnya Verdi memang banyak materi elemen itu ya dari Verdi gitu ya. Banyak materi elemen yang dari Verdi juga. Dan bahkan mungkin kebanyakan. Ya, karena memang Verdi ini menurut gue ini salah satu musisi yang hebat sih menurut gue ya. Yang bisa nyiptain lagu, bisa bahkan berakting ya. Kalau gue boleh spill sih, dia juga bakal main film di pernikahan dini ya di layar entah di video atau di mana sih Verdi itu. Gue juga mengkomen, waduh, Mas, ya karena kan kita lihat di mana-mana itu Verdi itu humornya tinggi ya. Tapi ketika waktu dia aktingnya marah, Mas pantas juga ya akting marah-marahnya gitu. Jadi gue termasuk yang mengamati Verdi. Kadang nggak langsung loh ya. Ya karena memang IG-nya selalu merujuk ke Verdi melulu gitu. Mau gimana lagi gitu. Ya udah yang gue lihat Mas Verdi lagi gitu sih. Ya gue ucapkan selamat untuk band Om Om atas rilis single pertamanya. Solid lah Om Om semuanya ya dari keponakan kalian ini. Gitu. Mudah-mudahan keponakan ini bisa nemuin kalian langsung ke sana. Oke, segitu dulu yang gue sampaikan. Thanks for watching ya.